Moderasi beragama. Apa itu moderasi? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderat yang berarti kesedangan, tidak berlebih dan tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat, wasatiyah, artinya di tengah-tengah atau adil atau berimbang. Dan bila disimpulkan moderasi adalah jalan tengah, jalan terbaik. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama ialah cara beragama yang adil dan berimbang dalam memandang dan menyikapi sesuatu, tidak berlebih. Atau moderasi beragama itu adalah komitmen kepada agama apa adanya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen, dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal dan hak-hak horizontal. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Suku, budaya, agama, ras, dan bahasa saling membaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan beragam suku, budaya, agama, bahasa, dan golongan, bukan jadi penghalang tersatukannya setiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya kini perbedaan menjadi momok yang mengancam negeri ini, terlebih agama Islam seringkali berselisih karena perbedaan faham, hidup saling mencaci maki, hujat-menghujat antar saudara seiman dan seakidah yang berujung pada perselisihan dan pertikaian. Perbedaan penampilan fisik pun dianggap aneh dan menilai mereka sebagai penganut aliran ekstrim atau radikal. Dan ironisnya, menganggap sesuatu yang berbeda itu dianggap sebagai lawan atau musuh. Perbedaan sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan pertentangan, namun dengan berdialog, berdiskusi, dan mengutamakan sikap saling tenggang rasa dan memahami satu sama lain tanpa harus adu mulut dan adu fisik. Hal itu terjadi karena masih minimnya masyarakat kita yang tidak paham tentang makna toleransi, sehingga kurang mampu dalam mensikapi perbedaan. Harusnya perbedaan tidak menjadi permusuhan, tapi harus menjadi pemersatu bangsa. Sebab Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan aneka ragam keunikan. Ada yang pendek, tinggi, ada yang berambut lurus, pirang, keriting, ada pula yang berkulit hitam dan putih. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, sesungguhnya Allah tak melihat fisik dan harta bendamu, tetapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Kini media sosial menjadi sorotan karena kian marak menyebarkan ujaran kebencian yang mengancam perpecahan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Sebagai pribadi yang meyakini agama Islam, kita harus jadi pelopor dalam menerapkan sikap hidup saling toleransi antar umat beragama, serta menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam dengan benar. Tak dapat dipungkiri, pada dasarnya semua agama di muka bumi mengajarkan kepada umatnya tentang sikap hidup saling menghargai perbedaan orang lain, tolong-menolong demi kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, dan kepercayaan, membiarkan orang lain menganut kepercayaannya, menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan agama lain. Ketika berselisih paham, tidak saling menghina dan caci maki. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk memeluk agama yang diyakini. Tidak boleh memaksa orang lain untuk meyakini agama kita. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Oleh karena itu, mari kita bersama menjauhi permusuhan dan pertikaian antar sesama, baik muslim maupun non-muslim, menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi antar umat beragama dengan cara menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, menghadirkan rasa kekeluargaan, menghindari perpecahan dari konflik, mengendalikan ego masing-masing, memunculkan rasa kasih sayang satu sama lain, menciptakan hidup rukun, tenang, aman, dan damai sejahtera. Jayalah Indonesiaku.